Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini saya sangat bahagia sekali ketemu dengan Abah Habib Zain, Habib Ribo. Ini sangat luar biasa. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu sekarang. Aku minta tunjukkan sama saya. Kalau kau belum mampu menunjukkan Tuhanmu di hadapanku, gak usah sok pintar kau, kelakuanmu aja tidak mencontohkan yang Tuhan perintahkan. Pemirsa, kasus yang menyinggung masalah agama kembali muncul. Kali ini pria bernama Gus Arya berkoar di media sosial menantang kemunculan Tuhan. Lu sok-sokan tahu semuanya, sok tahu lu semua dengan Tuhan. Mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya sekarang. Media sosial sampai saat ini terus dihebohkan dengan sebuah video Gus Arya yang berani menantang Tuhan dengan menanyakan keberadaannya. Atas viralnya video tersebut, sampai kini di dalam pernyataan yang dilontarkan Gus Arya tersebut mengundang kontroversi banyak orang dan dirinya harus berurusan dengan hukum. Kau mau diskusi sama aku, tunjukkan Tuhanmu mana, Allahmu mana. Setelah tahu video itu harus berurusan dengan hukum, kini Gus Arya ketakutan dan cari bantuan kepada Habib Ribo. Adanya permintaan tersebut, kini Habib Ribo dukung apa-apa yang dilakukannya, walaupun kedepannya si Arya mencaci maki ulama ataupun menghina Tuhan. Kini Gus Arya tidak akan bisa ditangkap seperti penghina Islam, Abu Janda, Denny Siregar, dan yang lainnya. Kenapa begitu? Ya, karena kini hukum di Indonesia sudah tidak ada keadilan. Ya, walaupun Gus Arya telah menghina Islam, dirinya kini tak akan bisa ditangkap karena kekuasaan sudah melindunginya. Beda dengan ulama yang lurus di jalan Allah, walaupun tidak ada kesalahan, kini ulama yang benar-benar berjuang di jalan Allah pada ditangkap semua. Ya, karena kemungkinan besar mereka tidak mau Indonesia maju dengan mayoritas Islam atau hukum Islam di Indonesia. Padahal kalau kita lihat sejarah, merdekanya Indonesia dilakukan oleh para santri dan ulama, terkhusus umat Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini saya sangat bahagia sekali ketemu dengan Abah Habib Zain, Habib Ribo. Ini sangat luar biasa. Ternyata beliau juga sampai detik ini alhamdulillah dikasih kesehatan, dikasih keselamatan. Kami semua meminta doanya agar Abah Habib Zain selalu sehat dan selalu berjuang untuk bangsa, untuk agama, untuk negara ini. Ada pesan yang mau disampaikan, Bah? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya juga berbahagia nih bisa ketemu Gus Arya, sosok yang saya kagumi. Negeri ini butuh orang berani. Orang pintar banyak, tapi orang berani sedikit. Sejarah itu milik pemberani. Dan seperti Gus Arya ini, saya sangat mendukung. Dan negeri ini butuh orang-orang begitu. Harus berani mendobrak lah. Yang jelas, niatnya Gus Arya ini baik untuk NKRI. Kita jangan cuma diam. Jadi saya minta semua, dukunglah Gus Arya, apapun sikap dia. Dan saya akan mendukung kemana Gus Arya jalan. Saya akan bela apapun. Kalaupun dia ada salah bicara itu bukan karena dari hatinya, tapi karena dia niat baik. Dan yang dikritik oleh Gus Arya itu semuanya, itu bukan tanpa sebab. Dia marah, ada orang yang dimarah. Jadi tidak harus agama itu dengan bahasa lembut. Dia sering menggunakan bahasa maaf, bajingan. Itu layak untuk ditujukan orang yang berlaku bajingan. Tidak bisa orang kriminal, orang jahat diletakkan dengan nama baik. Itu perlu. Untuk apa? Supaya menghentak hati nurani mereka, yang mereka mungkin punya niat licik atau mereka mungkin busuk. Jadi saya minta Gus Arya jangan pernah berhenti. Apapun resikonya hadapi. Semoga Anda terus dirahmatin Allah, disyafaatin Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Waalaikumsalam. Oke. Ribo itu bukan ahli ilmu. Ribo itu bukan ahli ilmu. Yang terjadi setelah Nabi meninggal itu pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Dan ucapan si Ribo itu Syiah. Tapi dia nebas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi dia nebas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketemulah yang namanya si Ribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Indonesia berbudaya Indonesia, tapi kita bergaya-gaya Arab. Ini pengingkaran terhadap leluhur.
Budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya Arab. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa tuh? Itu namanya kalau dia alim, zallatul alim. Orang alim tapi terpeleset. Kalau si Kribo itu bukan zallatul alim, memang nggak bisa apa-apa dia. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Berbicara Habib, Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat, azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal 'adzabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Nggak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek, akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuhi dia. Ketemulah yang namanya si Kribo. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Apa ikut yang Kribo, apa ikut yang Gundul, nggak perlu mikir itu sudah. Nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya nggak perlu diikuti sudah. Karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau nggak alim ya nggak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun nggak ngerti apa-apa dipanggil Habib, mestinya panggilnya Y itu. Y itu artinya sayyid kecil, Y. Jadi belum Habib. Negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh kiai. Kadang-kadang nggak pernah mondok, nggak bisa baca kitab dipanggil kiai. Akhirnya kita ini dipanggil kiai malu juga. Takut masuk itu. Termasuk gelar buya. Kalau buya itu dulu kan alim-alim lurus-lurus. Karena kemarin itu ada buya, omongannya salah semua, gak ada yang benar. Kapan? 3 bulan yang lalu. Ingat, ada buya, tapi bukan dari Padang, bukan dari Riau. Buya yang dari Jawa Barat itu. Dari sana. Saya pikir itu bukan buaya, mungkin buaya itu. Dia ngomong ya gak ada yang benar, salah semua itu. Kok bisa lah omongannya salah semua. Itu namanya kalau dia alim zallatul alim. Orang alim tapi terpeleset. Kalau si Kribo itu bukan zallatul alim, memang gak bisa apa-apa dia. Memang dia ya terpeleset dan bodoh memang.